Raja dan Allah kita. Marilah kita menyembah dan bersujud kepada Kristus sendiri, Raja dan Allah kita. Pujilah Tuhan Yehuwa, hai jiwaku, Yehuwa laku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang menjadikan angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudera yang Engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap adikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung turun lembah ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Atas Kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya burung-burung di udara bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu. Bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri kena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Ganjang pohon-pohon Yehuwa, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon Sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan jadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan, singa-singa muda mengaum-ngaum makan mangsa dan menuntut makanan dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke tempat kerjanya dan usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Yehuwa, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya, di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal belayar dan leviathan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungunya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh, mereka tercipta dan Engkau membarui muka bumi. Dialah kemuliaan Yehuwa tetap untuk selama-lamanya, dan dialah Yehuwa bersukaria karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasa. Aku hendak menyanyi kepada Yehuwa selama aku hidup. Aku hendak bermasuk bagi Allahku selagi aku ada. Dialah renunganku manis kedengarannya. Aku hendak bersuka cita karena Yehuwa. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan dialah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Yehuwa, hai jiwaku. Haleluya. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagimu ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagimu ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagimu ya Allah. Ya Allah, dan harapan kami kemuliaan bagimu. Dengan damai sejahtera, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Bagi damaian dari atas dan bagi keselamatan jiwa kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Bagi perdamaian seluruh dunia,
bagi keteguhan gereja-gereja kudus Allah, dan bagi persatuan semua, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Bagi rumah kudus ini dan bagi mereka yang masuk ke dalamnya dengan iman, kekusukan serta rasa takut Allah, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Bagi Episkop Agung kita Kalinikos, Metropolitan kita Photius, Episkop kita Daniel, kepresbiteran kita yang terhormat, kediakonan dalam Kristus, dan bagi segenap rohaniawan serta segenap kaum awam, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Bagi pemimpin negara kita ini, dan bagi mereka yang memerintah negara ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Bagi kota Tangerang Selatan ini dan bagi setiap kota dan tanah serta bagi kaum beriman yang tinggal di dalamnya, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Bagi cuaca-cuaca yang baik, berlimpahnya hasil bumi, dan bagi masa-masa tentram, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Bagi mereka yang dalam perjalanan darat, air, udara, bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang menderita, bagi mereka yang tertawa, dan bagi keselamatan mereka, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Bagi pelepasan kita dari semua kesesakan, murka, bahaya, dan kebutuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Tolonglah, selamatkanlah, hiburkanlah, dan lindungilah kami ya Allah dengan rahmat-Mu. Tuhan kasihanilah. Dengan mengenang Ibu kita yang tersuci, murni, terberkati, dan mulia, Sang Theotokos dan yang selalu merawat Maria, dengan segenap orang suci, marilah kita menyerahkan diri kita sendiri seorang kepada yang lain, dan segenap hidup kita kepada Kristus Allah kita. Kepadamu ya Tuhan. Karena bagimu lah segala kemuliaan, hormat, dan sembah bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Berbahagialah orang yang berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, hanya merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Dan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditibani. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu juga orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab ia buat mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa berkara-kara perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Yehuwa dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya, dan mewujudkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku akan menceritakan tentang ketetapan Yehuwa. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik. Pusat
aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyali aku berseru kepada Yehuwa, dan Ia menjawabku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan di dalam tidur aku bangun, sebab Yehuwa menopang aku. Aku tidak takut pada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Yehuwa, tolonglah aku ya Allahku, yang Kau yang telah mengukur rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang fasik. Dari Yehuwa datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku di dalam kesesakan. Engkau memberi kelegaan padaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Yehuwa telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Yehuwa mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkatalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar, percayalah kepada Yehuwa. Banyak orang berkata, siapa yang memperlihatkan yang baik pada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Yehuwa. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka, ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkau ya Yehuwa yang membiarkan aku diam dengan aman. Berilah telinga pada perkataanku ya Yehuwa, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku, minta tolong ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamu lah aku berdoa. Yehuwa, pada waktu pagi Engkau mendengarkan suaraku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu, sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat akan menumpang padamu, pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci orang-orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang mengatakan bohong. Yehuwa jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku berkata kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Sujud menyembah ke arah baitmu yang kurus dengan takut akan Engkau. Yehuwa, tuntunlah aku dalam keadilanmu karena seteruku. Ratakanlah jalanku di depanku, sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh dengan kesubusukan, kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, biarkanlah mereka menanggung kesalahan mereka. Ya Allah, biarkanlah mereka jatuh dalam rancangan sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak ke Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung kepadamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, sebab karena Engkau mengenali mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang berkati orang benar. Ya Yehuwa, Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Haleluya, 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 kemuliaan bagimu ya Allah. Haleluya, 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 kemuliaan bagimu ya Allah. Haleluya, 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 kemuliaan bagimu ya Allah. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Ya Yehuwa, janganlah menghukum aku dengan murka-Mu, dan janganlah mengajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Yehuwa, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Yehuwa, sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Tapi Engkau Yehuwa, berapa lama lagi? Kembalilah pula Yehuwa, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang Kau bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku mengenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku, mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku menjauhlah daripadaku. Kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Yehuwa telah mendengar tangisku. Yehuwa telah mendengar permohonanku. Yehuwa menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Ya Yehuwa, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskan aku supaya jangan mereka seperti singa yang merekam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan.
Ya Yehuwa Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan jahat terhadap orang yang hidup damai denganku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasan, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah, dan menaruh kemuliaanku di dalam debu. Bangkitlah Yehuwa dan dalam murkamu, berdirilah menghadapi gerak orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan berkatalah di atas mereka di tempat yang tinggi, Yehuwa mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku ya Yehuwa, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang-orang fasik, tetapi teguhkanlah orang-orang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh ia kembali mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak-anak muda panahnya menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dalam kejahatan, ia mengandung kezaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam lubang yang dibuatnya. Kezaliman yang dilakukan akan kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Yehuwa karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Yehuwa yang maha tinggi. Ya Yehuwa Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Karuniamu yang menatasi langit menyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membuka musuh dan berdendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Kau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Kau mengindahkannya? Namun Kau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, yang telah dimahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu, segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi, sekalian juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan langit, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Yehuwa Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi-Mu ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi-Mu ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi-Mu ya Allah. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Lagi sekali lagi dengan damai sejahtera, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Tolonglah, selamatkanlah, hiburkanlah, dan lindungilah kami ya Allah dengan rahmat-Mu. Tuhan kasihanilah. Dengan mengenang Ibu kita yang tersuci, murni, terberkati dan mulia, Sang Theotokos dan yang selalu perawan Maria, dengan segenap orang suci, marilah kita menyerahkan diri kita sendiri, seorang kepada yang lain dan segenap hidup kita kepada Kristus Allah kita. Kepadamu ya Tuhan. Para bermula sudah kemuliaan, hormat dan sembah dari Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, Ku berseru padamu dengan
berikan semangat kelemahan lesu di dalam diriku. Engkau yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus ketemu dengan sembunyi mereka masang berat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada suara pun yang menghinaku, tetapi pelarianku bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencariku. Aku berseru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku sebab aku menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku, tetapi Engkau berbuat baik kepadaku. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahanku, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi kepadamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan itu ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari kesalahannya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, karena Ia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaannya untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Pada waktu senja dan pada waktu pagi hari serta pada waktu tengah hari kami memuji-Mu, kami memberkati-Mu, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan dari segala sesuatu. Bimbinglah doa kami di hadapan-Mu seperti dupa. Jangan condongkan hati kami kepada kata-kata dan angan-angan yang jahat. Tetapi lepaslah kami dari semua yang mencari kecelakaan jiwa kami. Karena kepada-Mu ya Tuhan kami angkat mata kami, dan pada-Mu kami mempercayakan diri. Janganlah permalukan kami, karena bagi-Mu segala kemuliaan, hormat, dan sembah bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Berkatilah Bapa arahkan masuk ini. Berkati arahkan masuk dari para orang kudus-Mu, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Hikmat tegak, waspadalah. Terang gembira, kemuliaan suci dari Bapa yang kekal.
Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Salam Alaikum bersama Masyarakat. Pada malam hari ini kita melayangkan sembahyang senja Sabat sebagai persiapan masuk masa puasa Natal. Di dalam tradisi Gereja Barat, sebelum Natal itu disebut masa Advent. Masa Advent adalah 4 minggu sebelum Natal. Tetapi di Gereja Timur, di Gereja Ortodok, ada yang lebih hikmat daripada masa Advent yang disebut masa puasa kelahiran atau masa puasa Natal yang dimulai lebih dulu, yaitu 40 hari sebelum Natal. Kalau masa Advent itu kan 4 minggu ya. Kalau di Gereja Ortodok, Gereja Timur, kita sebut masa puasa Natal yang lebih duluan dimulai, yaitu 40 hari sebelum perayaan Natal. Masa puasa 40 hari ini sebanding dengan masa puasa Prapaskah. Tetapi memiliki sifat atau memiliki bentuk yang sedikit berbeda dibandingkan dengan masa puasa Prapaskah atau masa puasa Catur Dasa. Di dalam masa puasa Prapaskah atau masa puasa Catur Dasa, masa puasanya itu ditandai dengan pertobatan dan menyesali dosa-dosa kita, dan juga kesedihan karena kita sedang menyambut kematian Kristus di atas kayu salib. Sedangkan masa puasa sebelum Natal ini atau masa puasa Natal ini adalah puasa yang disertai dengan harapan akan sukacita karena akan lahir Sang Firman Allah. Tetapi sukacitanya itu sedikit ditahan karena untuk menyambut kelahiran Sang Firman Allah itu yang perlu disiapkan adalah batin kita, yang perlu disiapkan adalah rohani kita. Sementara mungkin di tempat lain atau di tradisi lain, masa puasa atau masa sebelum Natal itu adalah masa di mana orang sibuk belanja baju baru buat Natalan, belanja dekorasi kan gitu, belanja sibuk untuk nanti masak apa pada saat Natal gitu. Yang sifatnya lebih ke hal-hal yang jasmaniah, hal-hal yang duniawi. Ya, tidak salah kalau kita memisahkan diri untuk mendekorasi gereja. Kita pun juga mendekor. Kita pun juga menghias gereja. Tetapi bukan hal-hal yang jasmaniah, bukan hal-hal yang duniawi yang kita persiapkan dalam menyambut Natal itu. Karena kalau kita terfokus pada hal-hal yang heboh, hal-hal yang meriah, justru kita nggak akan dapat berkat rohaninya. Justru ternyata nanti perayaan Natal cuma sekedar perayaan aja, udah pasang pohon Natal, ya, nyanyi-nyanyi, makan-makan, ya, udah selesai, habis itu lupa. Tetapi untuk menyambut kelahiran Sang Firman Allah, Gereja Timur mempersiapkan diri, mempersiapkan umatnya dengan berpuasa, ya, supaya Natal itu bukan hanya sekedar perayaan yang isinya hura-hura, makan-makan, tetapi Natal itu untuk mengenang kita bahwa yang ilahi itu mau menjadi manusia, supaya kita yang manusia melalui Dia, melalui Sang Firman Allah juga akan mengalami pengilahian. Dan sebagai persiapan untuk kita
mempersiapkan diri supaya kita bisa bersama Kristus menikmati pengilahian melalui Kristus. Ya, kita masuk ke dalam, persiapkan batin kita, persiapkan diri kita. Kita fokus untuk menahan diri. Masa puasa menjelang Natal ini tidaklah seketat masa puasa Prapaskah, karena sifatnya hanya berpantang, pantang makan daging, pantang makan telur, minum susu dan olahannya. Beda dengan masa puasa Prapaskah yang puasanya puasa full. Tetapi juga dalam Matius 6 Tuhan Yesus menyebutkan 3 sendi dalam ibadah, yaitu bersedekah, kemudian berdoa, dan berpuasa. Jadi pada masa puasa menjelang Natal ini bukan hanya kita berpantang makan yang fokusnya di situ saja, tetapi adalah 2 yang lain harus kita lakukan, berdoa dan bersedekah. Bersedekah yaitu dengan membantu orang yang sedang kesusahan, menyisihkan sesuatu untuk membantu pelayanan gereja. Ya, ini sekalian Romo umumkan ya. Jadi gereja kita sedang membeli tanah juga di Radinis. Kebetulan di samping gereja kita yang di Radinis itu ada rumah salah satu romo kita yang beliau akan pindah ke Lusa. Sehingga rumah itu daripada nanti kemudian dibeli orang lain, gitu kan, ya lebih baik dibeli oleh gereja supaya nanti untuk pengembangan gereja kita tinggal tempatin saja. Kalau nanti ada rahib atau romo yang tinggal di sana, atau nanti mungkin kita akan jadikan itu sebagai monastri, sebagai biara, kita sudah punya rumah di Rarinis, sebelah gereja persis. Jadi di Manado, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Itu harganya 85 juta. Ya, kita sudah bayar dari kas gereja itu 15 juta, dari Romo Yakobus 5 juta, dari Romo Juventus 5 juta. Jadi kita sudah bayar 25 juta. Masih kurang 60 juta lagi. Nah, kita masih sekarang kita sedang mengumpulkan lagi untuk membayarkan sisanya. Karena kebetulan uang hasil penjualan rumah itu akan digunakan oleh salah satu romo kita untuk biaya kuliah anaknya. Jadi kalau nanti ada saudara-saudara yang tergerak, ya silakan berpartisipasi. Dalam masa puasa Natal ini, fokus kita adalah pada hal-hal yang rohani. Dan jangan kita hanya fokus pada sibuk dengan batasan-batasan. Batasan-batasan dalam arti gini. Ini yang seringkali selalu berulang-ulang setiap tahun ditanyakan ke Romo. Mungkin karena umat lupa atau tidak tahu ya. Romo, masa puasa menjelang Natal itu bagaimana ininya? Jam berapa sampai jam berapa? Boleh nggak kalau umpamanya kita bangunnya agak kesiangan? Boleh nggak kalau umpamanya? Akhirnya ketika orang hanya fokus pada hal-hal yang sifatnya teknis, akhirnya menjadi satu yang syariah. Sibuk dengan hal yang sifatnya legalistik, gitu kan? Sehingga melupakan esensinya. Bahwa pada masa puasa itu fokusnya adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita dengan bersedekah, dengan berdoa, ya, dengan menahan lapar. Ya, kalau masa puasa Natalnya kan cuma berpantang ya. Dan kemudian kita lebih mengisi diri kita dengan hal yang sifatnya makanan rohani. Ya, mendengar pengajaran para romo, mendengarkan YouTube-nya Episkop Daniel, atau membaca buku-buku rohani, dan juga jangan lupa membaca kitab suci. Jangan justru
justru diisi ya masa puasa itu dengan sekedar debat yang cuma debat kusir gitu. Karena bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk sekedar memuaskan nafsu debatnya gitu, nafsu nggak mau kalahnya gitu. Saya ingatkan ini umat Ortodok, kita akan masuk masa puasa Natal, fokuskan pada hal-hal yang berguna bagi batin kita, bagi rohani kita. Jangan ikut-ikutan debat yang nggak ada artinya, atau bergibah atau bergosip. Fokuskan diri kita untuk mempersiapkan menyambut kelahiran Sang Firman Allah dengan berdoa, bersedekah, dan berpuasa. Dan kita akan mulai masa puasanya, masa puasa Natal itu dimulai 1 hari setelah perayaan Rasul Filipus. Besok itu perayaan Rasul Filipus, dan setelah perayaan Rasul Filipus kita mulai puasa. Yang kalau menurut kalender kalender Gregorian atau kalender sipil itu dimulai tanggal 28, ya. Besok kan 27, kita mulai 28 sampai kemudian selesai tanggal 7 Januari pada saat perayaan Natal. Yang itu sebenarnya adalah tanggal 15 November sampai 25 Desember menurut kalender yang asli. Menurut kalender gereja. Jadi mari kita persiapkan diri kita untuk berdoa, bersedekah, dan berpuasa. Mulai atur jadwal membaca kitab suci. Ya, kalau bisa sehari itu berapa, 3 atau 5 pasal. Nanti pada saat perayaan Natal itu satu Alkitab bisa selesai. Mari kita pisahkan diri kita untuk masuk masa puasa Natal ini dengan fokus untuk membangun hubungan kita kepada Yesus. Dan kiranya Rasul Filipus yang juga namanya kita peringati besok menolong kita dengan doa-doa syafaatnya untuk kita dapat menjalani masa puasa ini dengan baik. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mengatakan dengan seluruh jiwa kita dan seluruh pikiran kita. Marilah kita mengatakan, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Bapa kami berdoa kepadamu, dengarkan dan kasihanilah. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kasihanilah kami, ya Allah, belas kasih yang besar. Kami berdoa kepadamu, dengarkan dan kasihanilah. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Lagi kami berdoa bagi semua orang Kristen Ortodok yang saleh. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Lagi kami berdoa bagi Episkop Agung kami Kalinikos, Metropolitan kami Photius, Episkop kami Daniel. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Lagi kami berdoa bagi saudara-saudara kami, para presbiter, presbiter rahib, diakon, diakon rahib, dan para rahib dan rahibah, serta semua saudara kami dalam Kristus. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah,
Tuhan kasihanilah. Lagi kami berdoa bagi pengasihan, hidup, damai, kesehatan, keselamatan, dan kunjungan dan pengampunan dosa-dosa dari hamba-Mu dan semua orang Kristen Ortodok yang saleh, yang hidup dan tinggal di sini dan di mana saja. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Lagi kami berdoa bagi para pendiri yang terberkati dan selalu dikenang oleh Gereja Kudus Jana Suci Petrus Paulus ini, dan semua bapa dan saudara kami Ortodok yang telah meninggalkan hidup ini sebelum kita, yang tertidur dalam Tuhan di sini dan di mana saja. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Lagi kami berdoa bagi mereka yang menghasilkan buah dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam rumah kudus dan terhormat ini, bagi mereka yang melayani dan bagi mereka yang menghidup, dan bagi semua orang yang hadir di sini yang menantikan belas kasihan-Mu yang agung dan besar. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Sekarang telah Allah yang Maha Kasih dan Pengasih manusia, dan kepada-Mu kami sampaikan kemuliaan, kepada Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang zaman. Amin. Berkenanlah ya Tuhan untuk memelihara kami sore ini tanpa dosa. Terberkatilah Tuhan Allah dari para guru kami, serta dipuji dan dimuliakan nama selamanya. Biarlah kasih setiamu turun atas kami ya Tuhan, kami kepada. Terberkatilah Engkau ya Tuhan, ajarlah kami dengan perintah-perintah-Mu. Terberkatilah Engkau ya bertindak, buatlah kami untuk mengerti perintah-perintah-Mu. Terberkatilah Engkau ya Roh Kudus, ajarlah kami dengan perintah-perintah-Mu. Belas kasih-Mu ya Tuhan, adalah selama-lamanya. Janganlah Kau abaikan pekerjaan-Mu, karena bagi-Mu lah kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Marilah kita selesaikan sembahyang senja kita kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Tolonglah, selamatkanlah, hiburkanlah, dan lindungilah kami ya Allah dengan rahmat-Mu. Tuhan kasihanilah. Agar seluruh hidup kita ini boleh sempurna, kudus, damai, sejahtera, dan tanpa dosa, mari kita memohonkan kepada Tuhan. Kabulkanlah ya Tuhan. Bagi malaikat damai, pembimbing yang setia penjaga jiwa dan tubuh kita, mari kita memohon kepada Tuhan. Kabulkanlah ya Tuhan. Bagi pengampunan dan penghapusan dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita, mari kita memohon kepada Tuhan. Kabulkanlah ya Tuhan. Bagi segala yang baik dan berguna bagi jiwa kita dan bagi perdamaian dunia, mari kita memohon kepada Tuhan. Kabulkanlah ya Tuhan. Agar kita menghabisi sisa-sisa hidup kita ini di dalam damai, sejahtera, dan pertobatan, mari kita memohon kepada Tuhan. Kabulkanlah ya Tuhan. Agar akhir hidup kita secara Kristen tanpa siksaan, tanpa celah, dan damai sejahtera, serta bagi suatu pertanggungjawaban yang baik di hadapan tata pengadilan Kristus yang menakutkan itu, mari kita memohon kepada Tuhan. Kabulkanlah ya Tuhan. Dengan mengenang ibu kita yang tersuci, murni, terberkati, dan mulia, Sang Theotokos dan yang selalu perawan Maria, dengan segenap orang kudus, marilah kita menyerahkan diri kita sendiri seorang kepada yang lain, dan segenap hidup kita kepada Kristus Allah kita. Kepadamu ya Tuhan. Sekarang Kau ya Allah dalam baik dan mengasihi manusia, serta kepada-Mu kami sampaikan kemuliaan, kepada Sang Bapa,
Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang seabad. Amin. Damai bagi semua. Dan bagi rohmu juga. Mari kita tundukkan kepala kita kepada Tuhan. Kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah kami yang menentukan langit dan turun bagi keselamatan manusia. Tengoklah atas para hamba-Mu dan warisan milik-Mu. Karena kepadamu lah para hamba-Mu menundukkan kepala dan dengan penuh penyesalan telah menentukan leher mereka. Hakim yang menakutkan namun mengasihi manusia, bukan dari manusia kami menunggu pertolongan, namun memohon belas kasih-Mu dan melihat dengan keyakinan akan keselamatan-Mu. Jagalah mereka di setiap waktu, baik pada sore hari ini maupun sepanjang malam nanti, dari setiap musuh, dari serangan setiap kuasa mereka, dari angan-angan yang sia-sia, serta dari pikiran-pikiran yang jahat. Kiranya kekuatan daripada kerajaan-Mu diberkati dan dimuliakan dari Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang seabad. Amin. Sekarang biarkan hamba mengikuti dalam kekasihan sesuai firman-Mu, Bapa Tuhan yang selamatkan yang daripada yang telah Kau sediakan dalam bangsa, yaitu terang yang menjadi kenyataan bagi bangsa-bangsa lain dan jadi pikiran bagi umat-Mu sekarang. Barang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang seabad. Amin. Ya Rasul Filipus yang suci, mohonkanlah kepada Allah yang Maha Rahim agar Ia menganugerahkan pengampunan bagi dosa-dosa kami. Ya Tuhan, murid-Mu Filipus yang diilhamkan oleh Allah kekasih-Mu yang meneladani penderitaan-Mu telah mewartakan keilahan-Mu ke seluruh dunia. Melalui permohonannya oleh Sang Bunda Allah, jagalah gereja-Mu dan umat-Mu dari musuh-musuhnya, ya Kristus yang Maha Rahim. Ya Rasul Filipus yang suci, mohonkanlah kepada Allah yang Maha Rahim agar menganugerahkan pengampunan bagi dosa-dosa kami. Ya Tuhan, murid-Mu Filipus yang diilhamkan oleh Allah, kekasih-Mu yang meneladani penderitaan-Mu telah mewartakan keilahian-Mu ke seluruh dunia. Melalui permohonannya dan oleh doa Bunda Allah, jagalah gereja-Mu dan umat-Mu dari musuh-musuhnya, ya Kristus yang Maha Rahim. Ya Rasul Filipus yang suci, mohonkanlah kepada Allah yang Maha Rahim agar menganugerahkan pengampunan bagi dosa kami. Ya Tuhan, murid-Mu Filipus yang diilhamkan oleh Allah, kasih-Mu yang meneladani penderitaan-Mu telah mewartakan keilahian-Mu ke seluruh dunia. Melalui permohonannya dan oleh Sang Bunda Allah, jagalah gereja-Mu dan umat-Mu dari musuh-musuhnya, ya Kristus yang Maha Rahim. Kasihanilah kami ya Allah, menurut belas kasihan-Mu yang besar. Kami berdoa kepadamu, dengarkan kami dan kasihanilah. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Lagi kita berdoa bagi semua orang Kristen yang saleh dan ortodoks. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Lagi kita berdoa bagi Episkop Agung kita Kalinikos, Metropolitan kita Photius, Episkop kita Daniel, serta segenap persaudaraan kita dalam Kristus. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Lagi kita berdoa bagi segenap jiwa orang-orang Kristen yang menderita
penderitaan dan sengsara, yang membutuhkan belas kasihan dan pertolongan dari Allah, bagi perlindungan rumah kudus ini dan mereka yang menyanyi di dalamnya dan umat yang hadir di sini, bagi perdamaian dan keamanan seluruh dunia, bagi kesejahteraan gereja-gereja kudus Allah, bagi keselamatan dan pertolongan bagi para bapa dan saudara-saudara kita yang dengan rajin dan takut akan Allah bekerja keras dan melayani, bagi mereka yang pergi dan berada di luar negeri, bagi mereka yang dalam perjalanan laut, darat, dan udara, bagi kesembuhan mereka yang berbaring dalam sakit, bagi pelepasan mereka yang tertawan, bagi mereka yang dipenjara dan dalam bahaya, bagi saudara-saudara kita yang melayani dan dikenang karena kerja keras mereka, serta bagi semua yang menunggu belas kasihan Allah, mari kita mengatakan, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Lagi kita berdoa bagi belas kasihan, hidup damai sejahtera, kesehatan, keselamatan, perkunjungan dan pengampunan, serta penghapusan dosa-dosa para hamba Allah, para anggota paroki, para anggota dewan pengurus paroki, serta bagian-bagian dari paroki, para penyumbang dan para penyedia dari rumah kudus ini, serta mereka yang merayakan perayaan kudus ini, serta bagi hambanya Metropanes. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Lagi kita berdoa agar Dia menjaga gereja yang kudus ini dan kota ini dan setiap kota dan desa-desa dari segala murka, kelaparan, penyebaran penyakit, gempa bumi, banjir, kebakaran, pedang, serbuan musuh, perang saudara, dan kematian mendadak, agar Allah kita yang maha baik, yang mengasihi manusia akan bermurah hati, berkenan dan bersikap damai, serta menyingkirkan dan mengusir segala murka yang digerakkan untuk melawan kita, segala penyakit, dan kiranya Dia menyelamatkan kita dari penghakimannya yang adil dan diarahkan kepada kita dengan mengasihani kita. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Lagi kita berdoa agar Tuhan Allah kita mendengar doa-doa permohonan kita, orang berdosa, dan mengasihani kita. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Dengarkanlah kami Allah, Sang penyelamat kami, harapan dari segenap ujung bumi, dan mereka yang jauh di tengah laut, dan bermurahlah ya Baginda terhadap dosa-dosa kami, dan kasihilah kami, karena Engkau adalah Allah yang maha berbelas kasihan serta pengasih manusia, dan kepadamu kami sampaikan kemuliaan, kepada Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang seabad. Amin. Damai bagi semua Dan bagi rohmu juga. Marilah kita menundukkan kepala kita kepada Tuhan. Kepadamu ya Tuhan. Ya Baginda yang belas kasihan yang besar, Tuhan Yesus Kristus Allah kami, melalui doa permohonan dari Sang Theotokos yang murni dan yang selalu peran Maria, melalui kuasa salib yang mulia dan mamba hidup, melalui perlindungan dari kuasa-kuasa surgawi, melalui doa-doa permohonan dari Sang Turis Jalan dan Nabi yang mulia dan terhormat Yohanes Pembaptis, melalui doa permohonan dari para rasul yang mulia dan ternama, Petrus dan Paulus dan semua para rasul yang kudus, melalui doa dari para bapa di antara para jana suci, para episkop agung dan guru jagat semesta, Basileus Agung, Gregory Sang Teolog, dan Yohanes Chrysostomos, dari bapak-bapak di antara para orang suci, Athanasius, Kyrillos, dan Yohanes Sang Pengasih, Patriark Alexandria, Nikolas, episkop dari Mira di Lycia, Spiridon, episkop dari Trinitus, dan Nectarius, episkop dari Pentapolis, pelaku mukjizat, melalui doa-doa dari martir agung mulia dan kudus, George Sang Pemenang, Demetrius Alir Narwastu, Theodoros Sang Prajurit, Theodoros Sang Panglima, dan Menas pelaku mukjizat, melalui doa-doa permohonan dari martir Presbyter, Ignatius peneman Allah dari Antioquia, Harlambos dan Eleftherius, melalui doa-doa permohonan dari para martir Tuhanisa yang agung, yang mulia dan kudus, Tekla, Barbara, Anastasia, Katarina, Kiriaki, Otini, Marina,
para Skefa dan Iri, melalui doa-doa dari Bapa kita yang terhormat dan penyembahan Allah yang bersinar dalam hidup pertapaan, melalui doa permohonan dari Jana Suci Petrus dan Paulus, melalui doa permohonan dari urusan Kristus, kakek Wakin dan Nenek Hana, melalui doa permohonan dari orang suci Rasul Filipus yang peringatannya kita rayakan hari ini, dan doa permohonan dari orang suci-Mu. Jadikanlah doa kami berkenan. Amin. Anugerahkanlah kami pengampunan atas pelanggaran-pelanggaran kami. Amin. Lindungilah kami di bawah perlindungan sayap-Mu. Amin. Usirlah dari kami semua musuh dan lawan kami. Amin. Biarlah damai dalam kehidupan kami. Amin. Ya Tuhan, kasihlah kami dan dunia-Mu, dan selamatkanlah jiwa kami karena Engkau Allah yang maha belas kasih dan yang maha mengasihi manusia. Amin. Salam ya Dewa Kepengan Perawan yang penuh rahmat, Tuhan besertamu. Terberkatilah engkau di antara wanita, dan terberkatilah buah rahimmu. Salam ya Dewa Kepengan Perawan yang penuh rahmat, Tuhan besertamu. Terberkatilah engkau di antara wanita, dan terberkatilah buah rahimmu. Salam ya Theotokos, Sambarawan yang penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Terberkatilah engkau di antara wanita, dan terberkatilah buah rahimmu. Karena Engkau juru selamat jiwa kami, mari kita berdoa kepada Tuhan. Terjadilah. Ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang telah memberkati 5 ketul roti di padang belantara dan telah mengenyangkan 5.000 orang dengannya, kiranya Engkau sendiri memberkati ketul-ketul roti, anggur dan minyak ini, dan lipat gandakanlah di kota ini, di dalam rumah mereka yang merayakan pesta ini, di dalam seluruh dunia-Mu, dan kuduslah umat beriman yang ikut ambil bagian darinya. Karena Engkaulah yang memberkati dan menguruskan segala sesuatu, ya Kristus Allah kami, dan kepada kami sampaikan kemuliaan bersama dengan Bapa-Mu yang tak berasal usul dan Roh-Mu yang Maha Kudus, Maha Baik dan Maha Memberi hidup, sekarang dan selalu serta sepanjang seabad. Amin. Orang kaya telah menjadi miskin dan lapar, tetapi mereka yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan segala sesuatu yang baik. Orang kaya telah menjadi miskin dan lapar, tetapi mereka yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan segala sesuatu yang baik. Orang kaya telah menjadi miskin dan lapar, tetapi mereka yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan segala sesuatu yang baik. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari si jahat. Sekarang Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang seabad. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Berkat Tuhan dan belas kasihan-Nya turun atas
atasmu melalui rahmat ilahinya dan kasihnya akan manusia, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan bagimu ya Kristus, harapan kami, kemuliaan bagimu. Kemuliaan Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Kasihanilah Tuhan, kasihanilah Tuhan, kasihanilah. Ya Bapa sampaikan berkat. Kiranya Kristus Allah kita yang kelahiran masa puasa kelahirannya akan kita rayakan besok melalui doa permohonan dari Ibu yang tersuci dan murni, melalui kuasa salib yang mulia dan memberi hidup, melalui perlindungan dari kuasa-kuasa surgawi, melalui doa permohonan dari Sang Perintis Jalan dan Nabi yang mulia Yohanes Pembaptis, doa permohonan dari para rasul yang mulia dan ternama, doa permohonan dari para suhada yang tersuci, mulia dan unggul, doa permohonan dari Jahat Suci Petrus dan Paulus, doa permohonan dari seluruh Sang Kristus, kakek hakim dan nenek Hana, doa permohonan dari Rasul Suci Filipus yang peringatannya kita rayakan hari ini, serta doa permohonan dari para orang suci semua mengasihani dan menyelamatkan kita, karena Dia itu maha baik dan maha mengasihi manusia. Melalui doa-doa dari para bapa dan ibu suci ya Tuhan Yesus Kristus, sembahan kami, kasihlah kami dan selamatkanlah kami. Amin. Tunggal Maha Kudus melindungi. Amin. Silakan maju, Pak. Ambil rotinya. Dibagi Romo.